151. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah Masjid As-Salam rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di petang hari ini kita bisa melanjutkan lagi membaca kitab Masail Jahiliyah setelah libur 2 pertemuan. Kita buka buku kita di halaman 151. Kita masuk di masalah yang ke-41, ya, masalah ke-41, yakni dengan judul Wasfullahi bin Naqs, mensifati Allah Ta'ala
dengan sifat-sifat kekurangan, sifat-sifat yang tidak sempurna. Mensifati Allah dengan sifat yang kurang. Ini yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah itu siapa saja? Yang pertama siapa? Musyrikin, orang-orang musyrik Arab. Ya, orang-orang musyrikin Arab. Orang musyrikin Arab ini apa? Orang-orang Arab yang mereka apa? Menyembah berhala. Dia menyembah Allah juga menyembah berhala. Musyrikin dari kalangan Arab. Ini orang jahiliyah. Kemudian masuk orang jahiliyah juga apa? Yang dijumpai Nabi SAW ketika diutus ke negeri Arab ini apa? Yang kedua, orang Nasrani, Nasor, orang Nasor. Mereka orang-orang yang mengikuti Nabi Isa alaihissalam. Di atas agama yang sudah dirubah, agama yang sudah dirubah. Kemudian yang ketiga orang-orang Yahudi. Kemudian yang keempat siapa lagi? Majusi. Majusi ini apa? Kelompok apa ini? Menyembah? Boleh menyembah api atau apa? Dia menyembah cahaya. Cahaya itu yang menciptakan kebaikan, kegelapan itu yang menciptakan kejahatan. Ini Majusi. Dan yang lainnya dari orang-orang jahiliyah yang dijumpai, yang ditemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian Nabi SAW membawa keyakinan yang hak, mengingkari apa yang ada pada mereka ini, orang-orang jahiliyah. Salah satu yang dilakukan oleh mereka orang-orang jahiliyah ini, yakni mereka mensifati Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat kurang, sifat-sifat yang aib. Disebutkan dalam buku kita Nisbatun Naqaisi Ilaihi Subhanah, yakni mereka orang jahiliyah menisbatkan sifat-sifat kekurangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kal waladi, seperti anak. Mereka mensifati Allah memiliki anak. Mereka mensifati Allah Ta'ala dengan memiliki anak. Adapun seorang muslim yang mereka kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, namanya seorang muslim kan harusnya kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal, bukan bukan kenal sesama manusia, tapi kita kenal bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala, Salah satu sifatnya yakni tidak ada sesuatu apapun yang menyerupainya. Iya enggak? Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepakatnya ini? Tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala punya anak, berarti apa? Pasti ada yang serupa dengan Allah. Namanya anak dan bapak itu pasti serupa, tidak beda jauh. Baik bentuknya, baik wajahnya, warnanya. Ini akan ada yang serupa kalau ada ayah dan anak. Makanya bagi seorang muslim pasti mereka mengingkari, menolak kalau dikatakan Allah memiliki anak. Karena nanti akan ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ini orang-orang jahiliyah, mereka menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah memiliki anak. Ini yang pertama. Nanti akan dijelaskan di bawahnya. Kemudian wal hajah, yakni sifat butuh. Allah ini butuh dengan makhluknya. Allah ini butuh dengan makhluknya. Padahal Allah itu Allahus Samad.
Ya, Allah itu apa? Tempat bergantung. Makhluk butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah butuh dengan makhluk butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah taala tidak butuh dengan makhluknya. Ya. Allah di atas ars. Apakah Allah butuh dengan ars? Tidak. Maka maknanya yang tepat untuk menerjemahkan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Ar-Rahman itu istiwa di atas ars, yakni Allah itu di atas ars karena istawa itu maknanya di atas. Kalau dimaknai bersemayam nanti kadang apa? Khayalan kita itu Allah duduk, ya, duduk di singgasananya. Allah butuh dengan ars. Ya, Allah butuh dengan ars. Allah tidak butuh dengan ars, tidak butuh dengan makhluknya. Ya. Allah itu di atas ars. Ya, tidak di atas ars. Adapun mereka orang-orang jahiliyah mensifati Allah dengan butuh, ya, dengan butuh. Butuh terhadap anak, butuh terhadap istri dan seterusnya nanti akan disebutkan di antaranya. Kemudian wata'ab yakni rasa capek, rasa lelah. Ya. Rasa lelah. Di mana disebutkan oleh orang-orang Yahudi, Allah ini lelah setelah menciptakan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya selama 6 hari, kemudian Allah itu capek sehingga Allah Subhanahu wa taala membantahnya dengan ayat walaqad khalaqnas samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyami wama massana min lughub. Dan tidak menimpa kepada kami itu rasa capek setelah penciptaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya selama 6 hari. Ya, ini mau tak carikan ayatnya surat ayat berapa. Ya, surat Ad-Dariyat, ayat yang ke-38. Ya. Walaqad khalaqnas samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyami wama massana min lughub. Dan sungguh telah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya dalam 6 hari dan tidaklah menimpa kepada kami yakni rasa letih, rasa lelah. Jadi tidak ada sifat lelah, sifat letih bagi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi orang-orang jahiliyah mensifati Allah dengan sifat kurang yakni rasa letih. Bersamaan dengan itu, bersamaan mereka orang jahiliyah menisbatkan kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala ma'a tanzihi ruhbanihim an ba'di dzalik. Mereka mensucikan ruhban mereka, ahli-ahli ibadah mereka, rohib-rohib mereka, pendeta-pendeta mereka, pemuka-pemuka mereka dari sebagian itu, dari sifat kurang itu. Ya. Sehingga kita temui ada pernah dengar pendeta ada yang tidak nikah, ada yang tidak punya anak itu. Iya. Karena nikah punya anak itu aib. Itu aib bagi seorang yang ahli ibadah. Memiliki kedudukan, memiliki kemuliaan, itu aib. Sehingga mereka mensucikan ahli ibadah mereka, orang-orang soleh mereka, tapi justru sebaliknya mereka menisbatkan ini yang mereka anggap suci ini dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini anehnya mereka orang jahili. Ya. Mereka tidak suka memiliki anak perempuan. Orang musyrikin Arab ya. Ketika memiliki lahir anak perempuan maka akan dikubur hidup-hidup. Akan dibunuh. Tapi mereka menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki anak perempuan. Memiliki anak perempuan. Dia ini siapa? Para malaikat. Orang-orang musyrikin Arab mereka mengatakan para malaikat ini banatullah, anak-anak perempuan Allah.
Padahal mereka benci kalau punya anak perempuan, tapi mereka menisbatkan Allah memiliki anak perempuan. Ini orang-orang jahiliyah. Ya. Keanehan mereka mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang kurang. Ya. Jamaah rahimakumullah, kita baca penjelasan di dalam buku kita ini. Qala syarih hafizallahu ta'ala, an-naqais diddul kamalat. Kekurangan, sifat kurang ini adalah lawan dari kesempurnaan. Kalau dinisbatkan sifat kurang bagi Allah Subhanahu wa taala, berarti Allah itu tidak sempurna. Maka ini tidak mungkin. Maka ini sesuatu yang tidak mungkin. Sehingga dikatakan wa nisbatun naqaisi ila Allah Subhanahu wa taala hadmun lirububiyyatihi. Menisbatkan sifat kurang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berarti dia telah merusak, merobohkan rububiyah Allah taala. Sifat rububiyah Allah taala, bahwasanya Allah satu-satunya yang menciptakan, satu-satunya yang mengatur alam semesta, satu-satunya yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberikan rezeki dan seterusnya. Zat yang memiliki kesempurnaan. Ketika dinisbatkan kepada Allah kekurangan, maka akan merobohkan, menghancurkan sifat ketuhanannya, sifat ketuhanan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang berhak menjadi Tuhan, Rabb, ini ya zat yang maha sempurna. Ya, hendaknya zat yang maha sempurna. Kalau ada zat yang tidak sempurna, ya maka tidak pantas untuk dijadikan Rabb, jadikan Tuhan. Karena namanya Tuhan, Rabb, itu apa? Ya harus maha sempurna. Tidak boleh ada kurang. Ya. Maka tidak pantas menisbatkan sifat kurang bagi Allah Subhanahu wa taala. Wadhalika kanisbatil waladi ilaihi, dan hal itu, penisbatan itu seperti menisbatkan anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah butuh dengan anak. Li'annal walida yahtaju ilal walad. Karena sungguhnya namanya al-walid, bapak, itu butuh kepada anak. Ya. Namanya bapak itu butuh kepada anak. Wa huwa yushbihuhu, dan namanya anak itu pasti akan menyerupai walidnya, menyerupai bapaknya. Ya. Tentunya ini perkara yang mungkar. Ya, ketika dikatakan Allah itu memiliki anak, ini perkara yang mungkar. Kenapa? Karena namanya bapak itu butuh dengan anak. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu tidak butuh dengan makhluknya, tidak butuh dengan yang lainnya. Tidak butuh dengan yang lainnya. Sehingga tentu tidak benar ketika ada yang menisbatkan anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga anak tersebut akan menyerupainya. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang serupa dengannya. Tidak ada yang serupa dengannya. Kalau punya anak, berarti nanti apa? Akan ada yang serupa dengannya. Kemudian fal yahudu, maka orang-orang Yahudi qalu, mereka mengatakan, orang Yahudi mereka mengatakan Uzair ini ibnullah. Uzair itu anak Allah. Uzair ini anak Allah. Ini keyakinannya orang Yahudi. Wan Nasara qalu, dan orang-orang Nasara mereka mengatakan Al-Masihu ibnullah. Al-Masih yakni Isa ibn Maryam alaihissalam, itu apa? Anaknya Allah Subhanahu wa taala. Wa musyrikul Arabi, dan orang-orang musyrik dari Arab, qalu, mereka mengatakan al-malaikatu banatullah. Para malaikat itu anak-anak Allah, anak-anak perempuan Allah.
Mereka Yahudi, Nasrani, dan orang-orang musyrik dari kalangan Arab, mereka apa? Menisbatkan anak bagi Allah Subhanahu wa taala. Mereka menisbatkan bahwasannya ada anak bagi Allah Subhanahu wa taala. Bersamaan dengan itu, annan nasara yunazzihuna ahbarahum 'anil auladi waz zaujati. Bersamaan dengan ini, orang-orang Nasara itu mensucikan ahbarahum. Ahbarahum yakni apa? Orang-orang pintar mereka, pendeta-pendeta mereka. Mereka mensucikan pendeta-pendeta mereka dari anak dan istri, dari anak-anak, dari memiliki anak dan memiliki istri. Kenapa li'anna hada? Karena memiliki anak dan istri itu naqsun fi haqqihim. Sesuatu yang kurang. Kalau memiliki anak dan istri ini apa? Sesuatu yang kurang dalam hak mereka. Ini sifat yang kurang yang ada pada mereka para pendeta ini. Sehingga harus disucikan, tidak boleh. Rahib-rahibnya ini apa? Memiliki anak dan istri. Fahum la yunazzihuna Allah amma yunazzihuna anhu ruhbanahum. Mereka tidak mensucikan Allah dari apa-apa yang mereka mensucikan darinya rahib-rahib mereka. Ini anehnya. Mereka tidak mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat kurang yang mereka mensucikan darinya kepada rahib-rahib mereka. Ini anehnya mereka. Seolah-olah apa? Justru malah rahib-rahib pendeta-pendeta mereka ini lebih mulia daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini Nasara. Kadzalikal Arab. Demikian juga orang-orang Arab, musyrikin dari Arab. Kanu yakrahunal banati. Mereka ini benci dengan, tidak suka dengan anak-anak perempuan. Mereka tidak suka dengan anak perempuan. Wa yansibunaha ilallah. Mereka benci anak-anak perempuan, tapi apa? Mereka menisbatkan anak perempuan ini bagi Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyandarkan, mereka menetapkan bahwasanya Allah memiliki anak perempuan. Maka fayansibuna ilallahi ma yakrahunahu li anfusihim. Maka mereka ini orang-orang Arab ini apa? Mereka menisbatkan kepada Allah sesuatu yang mereka membencinya kalau dinisbatkan kepada diri-diri mereka. Mereka benci kalau untuk diri-diri mereka, tetapi apa? Sesuatu yang mereka benci ini justru dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'tabirunahu 'aiban wa naqsan. Dan mereka ini dalam keadaan apa? Orang Arab ini menganggap sesuatu yang mereka benci tadi, yakni anak perempuan ini sebuah aib dan kurang, sifat kurang. Mereka menganggap memiliki anak perempuan ini aib dan kurang. Akan tetapi mereka menisbatkan yang mereka anggap aib dan kurang ini bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa yaj'aluna lillahil banati. Dan mereka orang-orang musyrikin Arab ini menjadikan untuk Allah ini anak-anak perempuan. Subhanahu ma suci Allah, walahum ma yashtahun. Dan bagi mereka apa yang mereka sukai. Dan mereka menisbatkan untuk diri-diri mereka itu apa yang mereka sukai. Adapun untuk Allah Subhanahu wa taala mereka sesuatu yang mereka tidak sukai. Ini anehnya mereka, orang-orang jahiliyah. Dalam ayat yang lain dalam surah An-Nahl ayat yang ke-62,
wa yaj'aluna lillahi ma yakrahun. Mereka menjadikan untuk Allah sesuatu yang mereka benci. Sesuatu yang mereka benci justru diberikan, dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini musyrikin dari Arab. Kemudian wa mimma yuzkar, dan di antara perkara yang disebutkan, anna 'aliman min ulama'il muslimina dhahaba bi risalatin ila ahadi mulukir Rum. Jadi ada dikisahkan, diceritakan bahwasannya ada seorang alim, seorang ahlu ilmi dari ulamanya orang Islam, dari ulamanya kaum muslimin. Dhahaba bi risalatin, dia pergi membawa surat ila ahadi mulukir Rum, kepada surat untuk salah satu raja Romawi. Surat itu untuk apa? Untuk salah satu raja Romawi. Falamma dakhala alaihi, maka ketika seorang alim ini sudah menghadapnya, dakhala alaihi, yang sudah menghadapnya, qala lahu, maka orang alim ini bertanya kepadanya, kepada raja ini, kaifa zaujah wal aulad, bagaimana kabar istri dan anak-anak. Faghadibal hadirun, maka orang-orang yang hadir, pembesar-pembesar dari negeri Rom ini marah ketika rajanya ditanya apa, bagaimana kabar istri dan anak-anak. Mereka marah. Kaifa yasifu ra'isahum bi anna lahu zaujatan wa auladan, bagaimana dia bisa mensifati pemimpin mereka ini apa, bahwasannya dia, pemimpin mereka ini, memiliki anak dan istri. Mereka marah ketika apa, pemimpin mereka, raja mereka ini apa, disifati dengan memiliki anak dan memiliki istri. Faqala lahum, maka orang alim tadi berkata kepada mereka ini, orang-orang yang hadir, antum tunazzihuna ra'isakum 'aniz zaujah wal walad wa tansibunahuma ila Allah azza wa jalla wa la tunazzihunah. Kalian mensucikan pemimpin kalian dari istri dan anak. Mensucikan dari istri dan anak. Dan kalian menisbatkan keduanya tadi, istri dan anak, untuk Allah azza wa jalla. Kalian mensucikan pemimpin kalian dari istri dan anak, tidak mau dinisbatkan kepada raja kalian memiliki istri dan anak, tetapi kalian menisbatkan anak dan istri untuk Allah Subhanahu wa taala. Wala tunazzihuna, dan kalian tidak mau mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Fabidzalika, maka dengan hal itu, afhamahum, orang alim tadi apa, menjadikan mereka bungkam, ya. Wa khasamahum bihada, dan orang alim tadi mengalahkan mereka, ya, mengalahkan mereka dalam debat, bihada, dengan jawaban itu. Wa akhjalahum ghayatal khajal, dan orang alim tadi apa, membuat malu mereka, ya, membuat malu mereka dengan ghayatal khajal, yakni sangat malu sekali, ya, dengan jawaban tadi, dengan pertanyaan dan jawaban tadi. Kalian mensucikan raja kalian dari memiliki istri dan anak, tapi apa? Kalian tidak mau mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari istri dan anak. Bahkan justru apa? Menisbatkan untuk Allah istri dan anak. Ini tentunya apa? Kemungkaran.
kebatilan dalam keyakinan mereka. Ini masalah yang ke-41. Kemudian kita masuk di masalah ke-42. Ke-42. Karena cuma pendek, insyaallah. Di masalah yang ke-42, yakni mereka orang jahiliyah, mereka melakukan asyirku fil mulki. Mereka melakukan kesyirikan di dalam al-mulk, yakni kekuasaan atau kerajaan. Asyirku fil mulki ka qaulil majusi, yakni kesyirikan di dalam kekuasaan sebagaimana ucapan orang-orang Majusi. Sebagaimana ucapan orang-orang Majusi. Mereka mensekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam kekuasaan. Bahwasannya di alam semesta ini ada yang berkuasa selain Allah Subhanahu wa taala. Ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka orang Majusi berkeyakinan bahwasannya yang menciptakan alam ini ada dua pencipta. Kita baca syarah. Min masaili ahlil jahiliyah, di antara masalah-masalah orang-orang jahiliyah, yakni asyirku fil mulki, yakni kesyirikan menyekutukan Allah Ta'ala di dalam kekuasaan. Kaqaulil majusi minhum, sebagaimana ucapan atau pendapat dari orang-orang Majusi. Minhum, dari kalangan orang-orang jahiliyah. Wal majusu, dan orang-orang Majusi itu ta'ifatun minal basyari fi biladi Farisin. Majusi adalah sekelompok manusia yang berada di negeri Faris. Faris itu mana? Negeri Persia, ya Persia. Iya, negeri Persia. Ya'buduna an-niran. Mereka menyembah cahaya atau api diterjemahkan. Menyembah api. Ya, diterjemahkan menyembah api. Iya. Mereka menyembah api. Niran itu juga maknanya cahaya. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan, Majusi ini mengatakan, inna hadzal kauna lahu khaliqani. Sesungguhnya alam semesta ini yang ada ini lahu khaliqani, memiliki dua pencipta. Memiliki dua pencipta. Yakni an-nuru wa dhulmatu, yakni an-nur cahaya, wa dhulmah dan kegelapan. Yang menciptakan alam semesta ini nur cahaya dan dhulmah yakni kegelapan. Fan-nuru khalaqal khaira, maka an-nur yakni cahaya ini yang telah menciptakan kebaikan-kebaikan. Wa dhulmah khalaqat asyarra, dan kegelapan ini yang menciptakan keburukan-keburukan. Walihada summu bitsanawiyah, karena keyakinan mereka ini bahwasannya alam memiliki dua pencipta, maka mereka dinamai dengan sanawiyah. Sanawiyah kan? Sani, dua. Pertengahan biasanya madrasah sanawiyah kan. Pertengahannya, keduanya, jenjang keduanya. SMP. SMP. Wa hadza syirkun fir rububiyah, dan ini kesyirikan di dalam rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, dalam penciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang seharusnya penciptaan itu hanya
hak Allah untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi orang-orang Majusi ini apa? Mengatakan, berpendapat bahwasanya apa? Yang menciptakan ini apa? Nur dan tulmah, cahaya dan kegelapan. Ini apa? Majusi. Adapun di antara firqah kelompok-kelompok Islam, pernah dengar kelompok Qadariyah? Qadariyah, sudah pernah dengar kelompok Qadariyah? Yang manusia itu apa? Yang menciptakan perbuatannya sendiri. Dia yang menciptakan perbuatannya sendiri, tidak ada sangkut pautnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Qadariyah. Karena keyakinannya itu bahwasanya manusia itu menciptakan perbuatannya diri sendiri, maka mereka ini Qadariyah disebut majusinya umat ini. Majusinya umat ini. Karena ada pencipta selain Allah pada alam semesta ini, yaitu dirinya sendiri menciptakan perbuatannya sendiri. Qadariyah. Ini firqah kelompok dari umat ini. Yang mereka apa? Mereka mengingkari takdir ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah belum tahu apa yang akan terjadi. Allah tahu ketika telah terjadi. Ini Qadariyah. Kita lanjutkan, wa fi madhhabihim, dan pada mazhab mereka, pendapat mereka orang Majusi ini, orang-orang Majusi ini, ya, sambil kita mengenal sedikit tentang Majusi, yakni jawazun nikahi al-maharim. Di antara pendapatnya orang Majusi ini, mereka apa? Bolehnya nikah, menikahi mahramnya. Bolehnya menikahi mahramnya. Ini Majusi. Majusi ini bukan Islam ya, bukan Islam ya. Jadi bukan kelompok dalam Islam ya. Majusi ini apa? Iya, ini mereka apa? Keyakinan sendiri, agama sendiri, agama Majusi. Bukan kelompok dalam Islam, bukan. Mereka apa? Di antara pendapat mereka yang aneh, ya ini bolehnya membolehkan nikah dengan mahramnya. Mahram itu apa? Mahram itu apa definisinya? Mahram itu apa ya? Sesuatu dalam Islam yang tidak boleh dinikahi. Ya, kayak kakak beradik, itu mahramnya. Punya adik perempuan, berarti adik perempuan ini mahram kita. Mahramnya dari bagi kakaknya. Anak, orang tua dan anak itu mahram. Ya, kayak gitu ya, itu mahram. Kemudian seorang anak dengan pakdenya, buliknya, dengan buliknya, budenya, itu apa? Itu mahram. Dengan mertuanya itu mahram. Kalau sudah dukhul, sudah masuk, maka apa? Menjadi mahram, mahram selamanya. Walaupun sudah cerai, tetap menjadi mahram dengan mertuanya. Kalau sudah dukhul. Wa min madhhabihim, dan diantara pendapat Majusi juga, al-istiraku fil amwali waz zaujati, yakni berserikat. Maksudnya kepemilikan bersama-sama di dalam harta dan istri. Iya. Kepemilikan bersama dalam harta dan istri. Iya. Gambarannya karena kita sudah terbiasa Islam dari lahir, maka agak aneh saja, aneh. Suatu yang sangat jauh. Fala yarawna li ahadin tamallukan khasan fayastarikuna fin nisa'i wa yastarikuna fil amwal. Maka
mereka tidak memandang bagi seseorang pun punya kepemilikan yang khusus bagi dirinya, sehingga mereka berserikat memiliki secara bersama-sama dalam wanita dan harta. Jadi bagi seorang tidak ada kepemilikan khusus bagi mereka. Ini Majusi, pendapat mereka Majusi. Wa alaihi, dan yang ada di atas pendapat mereka ini yakni as-suyu'iyah, komunisme. Enggak tahu saya komunisme itu apakah seperti itu, punya kebersamaan kepemilikan dalam bersama dalam suatu harta dan wanita. Disebutkan di sini wa alaihi as-suyu'iyah fil waqtil hadir, di waktu sekarang, di masa ini, yakni as-suyu'iyah wal istirakiyah, yakni komunisme dan sosialis. Istirakiyah, sosialis itu bagaimana lagi, antum searching di Google saja. Apa itu sosialis? Wallahu a'lam. Mereka berada di atas pendapat ini. Mereka istirak, mereka memiliki rasa memiliki bersama di dalam harta dan wanita. Na'udzubillah. Wa hadha madhhabun batilun munakidun lil adyani wal fitr. Ini tentunya pendapat yang batil dan bertentangan terhadap agama. Kalau memiliki agama yang turun dari langit, ya pasti bertentangan dengan pendapat kayak gini. Bahkan terhadap fitrah manusia akan menolaknya. Fa khaliqul kauni wahidun ahad. Maka pencipta alam semesta ya harus satu. Fardun somadun, yakni ya satu yang menjadi tempat bergantung. Tempat kita ketika keluh kesah, ya satu. Kalau penguasa itu ada dua, nanti bisa ya saling nanti bisa tawuran nanti, bisa ini mengadu ke sini, ini mengadu ke sini. Wah, ternyata musuh-musuhan ini, ternyata jadinya tidak akan berjalan dengan ya jadi gaduh. Iya kan, kalau penguasa langit dan bumi itu ada dua, ya kacau, nggak akan mungkin. Ya. Lam yalid wa lam yulad, dan pencipta alam semesta ini lam yalid, tidak memiliki anak, walam yulad, dan tidak memiliki orang tua. Tidak diperanakkan, ya, maksudnya tidak dalam terjemahan biasa tidak diperanakkan. Tidak memiliki anak dan tidak memiliki orang tua. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada baginya yang sama, seorang pun, sesuatu apapun tidak ada yang sama dengannya. Waqad abaha al-milkiyat al-fardiyah, dan sungguh Allah Ta'ala telah membolehkan kepemilikan secara perorangan. Sungguh Allah telah memperbolehkan kepemilikan yang sifatnya perorangan, tidak sebagaimana Majusi tadi. Wa harraman nikahal maharim, dan Allah haramkan nikah dengan mahram. Allah haramkan nikah dengan mahram, maka tidak boleh menikahi mahramnya. Selesai masalah yang ke-42, yakni kesyirikan di dalam kekuasaan, sebagaimana dilakukan oleh Majusi. Ini saja yang bisa kita bacakan, kita sampaikan di petang hari ini. Insyaallah kita lanjutkan di pekan yang akan datang. Kita akhiri wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.